Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, dengan karunia yang tidak terhingga yang Allah berikan kepada kita semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kembali kita memasuki daripada tausiah yang mungkin sudah berjalan beberapa kali. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah ta'ala tema yang akan kita bahas adalah mencari daripada hidayah Allah, yang mana hidayah ini adalah begitu sangat penting bagi manusia. Karena tanpa hidayah manusia itu adalah sesat dan bahkan menyesatkan. Allah Ta'ala firmankan dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ibadi, Allah Ta'ala katakan kepada seluruh manusia dan jin, wahai hamba-hambaku, kullukum dalun, setiap kalian itu adalah sesat, illa man hadaituh, kecuali yang aku berikan kepadanya petunjuk. Fastahduni ahdikum, oleh sebab itu mintalah petunjuk kepadaku, mintalah hidayah kepadaku, niscaya kalian akan aku berikan hidayah. Sehingga penting bagi kita mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SDI An-Najah maupun MTS An-Najah Jakarta Barat, kalian dalam pertumbuhan kalian ini butuh kalian dengan hidayah. Dan bukan kalian saja, semua manusia yang hidup di muka bumi ini, manusia dan jin butuh hidayah. Karena apa? Karena tadi Allah Ta'ala telah jelaskan bahwa pada dasarnya manusia dan jin kullukum dalun, mereka itu adalah sesat. Sama layaknya dengan manusia, ketika dia sesat di satu tempat, maka dia tidak bermanfaat. Sekalipun dia adalah mungkin bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat, tetapi ketika dia tersesat, maka tidak ada lagi hasilnya. Teringat dengan kisah yang sangat mengharukan, orang yang menjadi kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya, yaitu Abu Talib. Beliau sangat cinta, dan bukan sekedar cinta kepada Nabi kita Muhammad, beliau berjuang habis-habisan untuk membela dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya di penghujung daripada kehidupan beliau, sekalipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing, mengarahkan kekasihnya, pamannya ini untuk tetap berada pada hidayah Allah Ta'ala, tapi sayangnya qadarullah wa masya'a fa'al, Allah telah tetapkan dan Allah berkehendak atas apa yang dia perbuat. Paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di atas tidak mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, atau wafat dalam keadaan kufar, dalam keadaan
tidak beragama Islam. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW akan mendoakan terus untuk pamannya tercinta karena yang telah membantu dakwah beliau. Tetapi sayangnya Allah Ta'ala menegur beliau dengan turunnya satu ayat dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi hidayah itu adalah milik Allah, dan Allah akan memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, dan masih dalam tema mendapatkan meraih hidayah Allah Ta'ala, kita yakin dan percaya bahwa memang hidayah itu adalah milik Allah. Tetapi ada sebab-sebab yang dengan sebab itu menghasilkan akibat. Kita tahu ada sebab, ada akibat. Dengan sebab-sebab yang kita lakukan, Allah Ta'ala ridha, sehingga Allah Ta'ala memberikan akibatnya, yaitu akibat yang positif, seseorang mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, tausiah yang bagian pertama ini mendapatkan sebab hidayah Allah, Ustadz akan menjelaskan 5 poin, dan insya Allah Ta'ala pada bagian yang kedua Ustadz akan menjelaskan poin yang berikutnya, sambungan daripada tausiah yang berbahagia di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Untuk mendapatkan hidayah Allah Ta'ala, sebab yang pertama, kaum muslimin yang senantiasa beriman kepada Allah, hendaknya ia berdoa kepada Allah. Berdoa, karena Allah Ta'ala ikrarkan, ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, niscaya akan aku berikan engkau. Kita diminta oleh Allah untuk berdoa kepadanya, sehingga Allah Ta'ala cinta dan sayang kepada hambanya, kemudian memerintahkan untuk melakukan ibadah sholat, yang mana di dalam sholat tersebut kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus. Dan doa ini kita baca minimal 17 kali dalam sehari. Itu sholat yang wajib. Kalau ditambah dengan sholat-sholat yang sunnah yang lainnya yang banyak, mungkin kita akan lebih banyak lagi berdoa kepada Allah. Atau doa khususnya kalian siswa dan siswi SD An-Najah maupun MTS An-Najah, kalian sering berdoa ketika hendak mau memulai pelajaran. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ini sering diulang-ulang. Ini doa yang sangat berharga. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'alukal huda, meminta kepada engkau ya Allah petunjuk. Minta petunjuk kepada Allah agar kita ditetapkan di dalam petunjuk yang benar dan kita tidak sesat. Wattuqa, dan ketakwaan. Wal afaf, dan kesucian diri. Wal ghina, dan kekayaan hati. Kalau seseorang itu mempunyai sifat ghina, dia kaya dalam hatinya, jiwanya, maka sekalipun dilihat dari segi ekonomi dia kurang mapan, tetapi dia adalah senantiasa qanaah, menerima dengan apa adanya yang telah Allah tetapkan kepadanya. Ini yang pertama, sebab yang menyebabkan seorang manusia mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Yang kedua
hendaknya seorang muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala, khususnya kalian siswa dan siswi SD An-Najah maupun MTS An-Najah, senantiasa mentauhidkan Allah, paham dan memahami tentang tauhid, bagaimana beribadah kepada yang menciptakan alam semesta. Karena ketidakpahaman seseorang tentang tauhid menyebabkan dia tidak mendapatkan hidayah.